Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Rahmadita Fasilia, NIM 9414-23042. Di video kali ini, sama seperti sebelumnya, untuk memenuhi tugas mata kuliah ekonometrika dengan dosen pengampu Bapak Ranto Payu SSI ME. Di video kali ini kami disuruh untuk melakukan uji heteroskedastisitas. Oke, langsung saja pada pengolahan datanya. Di sini sudah ada data yang kita gunakan sebelumnya, yaitu ada tingkat kemiskinan, tingkat pengangguran terbuka, rata-rata lama sekolah, pertumbuhan ekonomi, serta pendapatan per kapita. Selanjutnya kita masuk pada menu Analyze, lalu ke menu Regression, lalu pilih Linear. Setelah itu tingkat kemiskinan itu kita pindah ke Dependent. Lalu sisanya kita pindahkan pada kolom Independent. Lalu pilih tabel save, centang unstandards ini, lalu continue, lalu OK. Ini output yang telah keluar. Kemudian kita abaikan saja. Kita kembali lagi pada ini, kemudian ke menu transform, lalu compute variable. Nah, di sini masukkan rumus di target variabel itu res2, kemudian di kolom numeric expression itu abs, kemudian underscore res buka kurung res underscore 1 tutup kurung, kemudian kita oke kan. Nah, ini hasil output yang keluar. Kemudian balik lagi di yang pertama. Kemudian kita pilih menu Analyze, lalu Regression kembali, kemudian Linear. Kemudian ini tingkat kemiskinan kita keluarkan dari tabel, kita ganti dengan res2 ini yang telah kita buat tadi. Kemudian di menu Save kita hilangkan centangnya ini, lalu continue, kemudian OK kan. Nah, ini hasilnya, output yang keluar yang akan kita gunakan. Oke, baik, itulah hasil dari olah data yang sudah saya lakukan untuk uji heteroskedastisitas. Selanjutnya kita masuk pada hasil interpretasi dari uji heteroskedastisitas. Bertujuan untuk menguji apakah model regresi terjadi ketidaksamaan varian atau residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Nah, di sini ada syaratnya. Yang pertama, jika nilai sigma lebih besar dari 0,05, artinya tidak terjadi heteroskedastisitas. Jika nilai sigma lebih kecil dari 0,05, maka artinya terjadi heteroskedastisitas. Ini kita lihat pada tabel koefisien yang ini tadi, kita lihat pada kolom sigmanya saja pada tabel koefisien. Nah, di sini hasil yang telah saya olah tadi, hasil interpretasinya. Untuk tingkat pengangguran terbuka, nilai sigmanya yang saya dapat dari olah data 0,546, yang artinya tidak terjadi heteroskedastisitas karena nilai sigmanya lebih besar dari 0,05 seperti syarat yang telah dilihat tadi awal. Dan kedua, rata-rata lama sekolah, nilai sigma sebesar 0,640, sama juga artinya tidak menunjukkan terjadinya heteroskedastisitas karena nilai sigmanya lebih besar dari 0,05. Selanjutnya ada pertumbuhan ekonomi. Untuk nilai sigmanya yang kita dapat itu sebesar 0,084, artinya juga tidak terjadi heteroskedastisitas. Yang keempat, pendapatan per kapita. Untuk nilai sigmanya itu sebesar
0,857. Artinya tidak terjadi juga heterokedastisitas karena nilai signanya itu lebih besar dari 0,05. Nah, dapat kita simpulkan bahwa model regresi, tingkat pengangguran terbuka, rata-rata lama sekolah, pertumbuhan ekonomi, dan pendapatan per kapita terhadap tingkat kemiskinan tidak terjadi heterokedastisitas. Sekian dari saya. Apabila kurang, mohon dimaafkan. Lebih kurangnya wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.